Konnichiwa minasang, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang sudah diberikan oleh Yanto Sensei pada pagi tanggal 4 Juni 2026. Nah, materi yang pertama itu minasang ada ikokei yang artinya ayo, bentuk ajakan dan niat. Di sini grup satunya ada mas dihapus, dihilangkan, huruf terakhir vokal i diganti ke o, ditambah u. Contohnya ada kakimas menjadi kakou, aimas menjadi au. Ki di sini diganti ke o ya minasang, ditambahkan dengan u. Jadi kakou. Grup 2, mas dihilangkan ditambah yo. Tabemas jadi tabeyo, nemas menjadi neo. Grup 2 ini lumayan mudah ya minasang, mas tinggal dihapus lalu ditambahkan yo, atau akhiran e langsung ditambahkan yo. Kalau grup 3 itu cuma ada 2 minasang, simas dan siyo, kimas atau koyo. Nah, di 51 ini ikokei to omotte imas atau to omou yang artinya bermaksud. Makna atau konteks ikokei to omotte imas ini yang artinya bermaksud itu digunakan untuk menyatakan suatu rencana atau niat atau keinginan yang sudah dipikirkan sejak beberapa waktu lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Contohnya itu ada reigetsu nihon e ikou to omotte imasu. Bulan depan saya bermaksud pergi ke Jepang. Dia ini konteksnya sudah berpikir dan sudah kayak ingin banget ya minasang, jadi sudah direncanakan begitu. Lanjut yang taito omotte imasu yang artinya bermaksud ingin. Maknanya juga digunakan untuk menyatakan suatu niat, keputusan, rencana yang sudah dipilihkan sejak lama untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya ada taito omotte imasu bermaksud ingin. Tawa dokomo ikanai to omotte imasu. Besok saya berniat untuk tidak pergi kemana-mana. Selanjutnya ada jisokei dan naikei. Sumori yang artinya bermaksud, jiso di sini bentuk positif, nai di sini bentuk negatif. Contohnya ada, gomen minasang, maknanya dulu ya minasang. Maknanya di sini digunakan untuk menyatakan niat, maksud atau tekad yang kuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau makna yang tadi untuk kalimat yang positif, kalau kalimat nainya itu maknanya untuk pola ini digunakan untuk menyatakan tekad atau niat yang kuat untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya kondo no yasumi ni atarashi keitai o usumori desu. Pada liburan nanti, saya bermaksud membeli ponsel baru. Kalau yang bentuk negatifnya, ini kan kalimat yang positif. Nah, yang ini kalimat negatifnya. Korekara wa amari osake o nomunai. Mulai sekarang, saya berniat untuk tidak terlalu banyak minum alkohol. Lanjut yang bentuk jisokei lagi dan naikei. Sekarang ganti jadi yote yang artinya berarti. Kalau yang jisokei tetap bentuk positif, kalau yang naikei bentuk negatif. Maknanya di sini digunakan untuk menyatakan jadwal, agenda atau rencana resmi yang sudah diputuskan secara objektif. Perbedaan dasar antara yotei dan sumori to omotte imasu adalah sumori dan to omotte imasu. Kalau yotei desu
Kalau yotei desu berdasarkan jadwal nyata, biasanya melibatkan pihak lain, perusahaan, tiket yang sudah dibeli, atau agenda tertulis. Contohnya ada Rainen no sangatsu ni kekkon suru yotei desu. Kami berencana atau sudah menjadwalkan akan menikah pada bulan Maret tahun depan. Ini yang kalimat positif dan ini kalimat yang negatif. Kono densha wa sugi no eki ni wa tomonai yotei desu. Kereta ini dijadwalkan tidak berhenti di stasiun berikutnya. Lanjut ada kata benda no yotei desu atau yotei yang artinya berencana. Makna kata benda no yotei adalah konteksnya sama persis, yaitu untuk menyatakan jadwal atau rencana resmi atau agenda yang sudah diputuskan secara objektif. Bedanya, pola ini tidak menggunakan kata kerja jiso dan naikei, melainkan langsung menggunakan kata benda yang bermakna aktivitas atau acara. Contohnya ada gogo kara shinjin no mensetsu no yotei desu. Mulai siang nanti dijadwalkan ada wawancara karyawan baru. Selanjutnya ada berpikir syarat. Berpikir menurut saya. Ada toimas, toite, ate, dan endate, yang artinya menyatakan, berkata-katanya dikatakan, atau pribadi yang lain, menyebutkan, disebutkan, dan ada menamakan dan dinamakan. Minasang, makna toimas di sini adalah pola ini digunakan untuk menyampaikan atau mengutip kata-kata yang diucapkan seseorang. Bisa ucapan sendiri atau orang lain. Nah, kalau makna toite, sebenarnya ini adalah kata toimas yang diubah ke dalam bentuk te. Fungsinya adalah untuk menghubungkan kalimat, memberikan alasan, atau dalam percakapan kasual digunakan untuk mengutip secara santai. Kalau makna te, selain sebagai penyambung kata kerja dalam percakapan casual sehari-hari, partikel te sering digunakan di akhir kalimat untuk menggantikan partikel to. Makna endate memiliki dua fungsi. Yang pertama, gabungan dari kata kerja bantu da untuk kata benda atau kata sifat na plus ate ditambahkan te. Kutipan informal. Fungsi yang kedua digunakan dalam bahasa santai. Anak-anak saat ingin membela diri atau memberikan alasan. Ikuto imasta. Dia mengatakan bahwa minggu depan dia akan pergi ke Jepang. Contoh toite, kanojo wa isogashi toite sugu kairimashita. Contoh kalimat ate, Tanaka-san wa asta yasumutte. Saudara Tanaka katanya besok libur. Contoh datte. Contoh kalimat A atau contoh fungsi A. Kare wa sensei datte. Katanya dia seorang guru. Contoh fungsi B. Datte kirai da mo. Habisnya aku gak suka. Minasang, di sini ada bentuk rukoto ni narimas yang artinya diputuskan atau memutuskan. Ru di sini bentuk perubahan jisoke ya minasang, dan kalimatnya ini positif.
Kalau yang naikei, naikoto ni narimas, diputuskan atau memutuskan sama saja. Kalau di sini bentuk kalimatnya negatif. Makna rukoto ni narimas adalah digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu telah diputuskan akan dilakukan. Makna yang naikoto ni narimas digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu telah diputuskan untuk tidak dilakukan atau pembatalan suatu rencana. Nah, contoh jisoru dan koto ni narimas ada yang bentuk positif, ada kono koujo wa raigetsu heisa suru koto ni narimas. Pabrik ini sudah ditetapkan akan tutup bulan depan. Nah, kalau yang negatif nai plus koto ni narimas, temono de wa tabako o suanai koto ni natte imas. Sudah menjadi aturan untuk tidak merokok di gedung ini. Minasan, di sini ada plus ru dan ada negatif nai dan ada yoni. Ada selipan atau serapan shimas atau narimas, tapi di syarat ya minasan. Sini ada positif kata kerja ru yoni shimas. Maknanya adalah ruyoni shimas. Pola ini digunakan untuk menyatakan usaha atau pembiasaan diri secara sadar untuk melakukan sesuatu secara rutin. Rei mainichi, ada rei mainichi yasai o taberu yo ni shimasu. Saya berusaha untuk makan sayur setiap hari. Dan yang negatifnya ada kata kerja nai yo ni shimasu. Maknanya adalah nai yo ni shimasu, kebalikannya dari pola pertama. Ini digunakan untuk menyatakan usaha agar tidak melakukan sesuatu atau menghindari suatu kebiasaan buruk. Contohnya ada kekkou ni okurenai yo ni shimasu. Saya berangkat agar tidak terlambat ke sekolah. Lanjut, di sini ada o kata kerja shimas yang artinya merendahkan diri. Makna dari 179 ini, o plus kata kerja shimas ini adalah pola kenjogo, bahasa merendahkan diri. Digunakan untuk menawarkan bantuan atau mengatakan tindakan kita kepada orang yang dihormati atau atasan dengan sangat sopan. Contohnya ada asta no yote o oshirase shimasu. Saya akan mengabarkan jadwal besok kepada Anda. Selanjutnya ada nomor 180, ikokei to shimasu, artinya berusaha untuk. Makna lainnya adalah ikokei to shimasu, bentuk maksud, digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang baru saja hendak memulai suatu tindakan atau usaha keras yang dilakukan pada saat itu juga. Sering juga dipakai untuk benda mati yang tampaknya akan mengalami sesuatu. Contohnya ada ie o deyo to shita toki ame ga furimashita. Pas baru mau keluar rumah, hujan turun. Selanjutnya ada kata kerja ru, nai, tauyoni. Ru di sini bentuk positif dan nai di sini bentuk negatif, yang artinya supaya, semoga. Maknanya adalah pola ini memiliki dua fungsi utama tergantung konteks kalimatnya. Yang pertama, fungsi perintah halus instruksi, biasanya di akhiri kalimat dalam dunia kerja atau dari guru ke murid. Fungsi yang kedua, ada harapan atau doa diikuti kata nego atau langsung di akhir kalimat. Yang ketiga, fungsi tujuan di tengah kalimat, artinya agar atau supaya. Contoh yang pertama ada astawa hachiji ni kuru yoni, besok datanglah jam 8.
Contoh yang kedua, shikeng ni deukaku. Shimas yoni. Semoga lulus ujian. Contoh yang ketiga, wasurena yoni memo shimasu. Saya mencatat supaya tidak lupa. Minasang di sini ada bentuk nishimas yang artinya memutuskan atau memilih. Maknanya adalah kata benda nishimas, pola ini digunakan ketika seseorang memilih, memutuskan sesuatu dari beberapa pilihan, misalnya saat memesan makanan atau berbelanja. Contohnya ada kondo no ryoko wa Kyoto ni shimasu. Liburan kali ini saya memutuskan atau memilih pergi ke Kyoto. Lanjut kita ke kushimas. Kushimas di sini maknanya membuat jadi. Pola ini digunakan untuk menyatakan tindakan, mengubah kondisi atau sifat suatu benda. Secara sengaja, pola ini khusus digunakan untuk kata sifat ikeyoshi. Contohnya ada heya ga kurai no de akaruku shimasu. Karena kamarnya gelap, saya membuatnya jadi terang. Selanjutnya ada ukemisongkei atau menghormati. Kata menghormati. Maknanya ada ukemisongkei digo, bentuk pasif sebagai bahasa hormat digunakan untuk kalimat pasif di atau ter. Benda ini juga sering digunakan sebagai songkeigo untuk mengagungkan orang lain, tindakan orang lain seperti atasan, guru, orang asing. Contohnya ada gohan o taberaremasu ka? Apakah Pak Bu sudah makan siang? Lanjut di sini ada kata kerja ba'aiwa yang artinya jika kalau. Makna ba'aiwa digunakan untuk menyatakan suatu kondisi, situasi, keadaan atau peristiwa yang mungkin terjadi. Ba'aiwa di sini diikuti dengan ada ikiyoshi dan nakeyoshi. I-nya tetap mengikuti dan na juga mengikuti, tidak ada yang dihilangkan ya minasang. I plus ba'aiwa, na plus ba'aiwa. Contoh yang kata kerja ba'aiwa, kaigi mo ni awanai ba sui ba aiba sakini hajimete kudasai. Dalam duluan saja. Dan di sini ada kata sifat iba aiwa. Samui ba aiwa eakon o sukete mo ii desho. Jika dingin boleh menyalakan AC loh. Ada kata sifat na ba aiwa. Himana ba aiwa tetsudatte kudasai. Jika kamu sedang senggang, tolong bantu saya. Ada kata benda no ba aiwa yang maknanya kabe no ba aiwa digunakan dengan kata benda. Anda harus menambahkan partikel no. Contohnya kaji no ba aiwa erebeta tsukanai de kudasai. Dalam jadi kebakaran, jangan gunakan lift.